wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajran man ahsana amala. Ulaika lahum jannatin 'ainin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaba khudra min sudusi wa istabaraka muttaqina fiha 'alal ara'i nikmat thawab wa husunat murtafaqa. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas hidayah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu hidayah yang luar biasa, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu syafaat Allah berikan 10 syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yushollun salawat. Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita sebagai hamba yang beriman, mari kita bersolawat, berbanyak solat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita hari ini sudah masuk, hampir mendekati rana merah, mendekati malam Lailatul Qadar, sudah masuk hari ke-14. Subhanallah, waktu begitu cepat. Semua atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bisa menyelesaikan daripada puasa hari yang ke-13. Mudah-mudahan hari ini bisa menyelesaikan puasa yang ke-14 hari ini tanpa ada undur sesuatu yang bisa membatalkan daripada puasa kita sendiri. Mari kita niat bareng-bareng, mudah-mudahan sambil syaur, sambil mendengarkan dalam suatu majelis ini, mari kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samahotin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa kita hari ini, hari ke-14, tanpa ada suatu hal yang bisa membatalkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimatullah, pencerahan bimbingan amalan edisi bulan Ramadan khusus hari ke-14. Alhamdulillah, segala suatu kebaikan pahala yang kita lakukan semoga tidak sia-sia dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan segala sesuatu yang Allah akan kehendaki. Dalam suatu firman Allah di sini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladina, sesungguhnya, kalau di sini kata-kata dalam Al-Qur'an ada kata ini sungguh, sesungguhnya. Ini merupakan janji Allah. Sesungguhnya, innal ladina, sungguh mereka, amanu, orang yang beriman. Jadi sungguh mereka orang yang beriman, wa amilu, dan beramal solihati, dan beramal suatu kebajikan. Inna, kami benar-benar la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Jadi kalau kita di sini la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, yang dimaksud di sini tidak akan menyia-nyiakan. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Jangan disia-siakan. Datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh hidayah, bulan penuh nilai semua ini, jangan disia-siakan. Jangan menganggap bulan Ramadan, ya Allah, ya Rabb, di bulan Ramadan ini kenapa engkau berikan aku ujian? Kenapa engkau berikan aku musibah? Kenapa engkau berikan yang aku malapetaka dan segalanya? Jangan suudzon pada Allah. Allah berikan segala sesuatu di bulan Ramadan ini, pasti ada hidayah di balik semua itu. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Yang jelas Allah sayang pada hambanya. Di sini disebutkan la nudhi'u ajra, pahala man, orang yang aksana, mengerjakan amal perbuatan baik. Jadi Allah ini di sini sebutkan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh tidak akan dinyanyiakan dengan segala pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Artinya di sini, di dalam kita menggali segala sesuatu, mari kita tekunkan dengan apa? Tekunkan dengan iman.
amal soleh, husnul amal. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ajran man ahsana amal. Jadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dosa-dosa kita yang kita lakukan tiap detik, tiap menit tanpa terasa, sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kita lakukan ini bisa ketindih dengan pahala yang kita lakukan, yang kita mutajabkan, yang kita benar-benar senantiasa zikirkan. Di mana ketika kita bangun tengah malam, jam 2 malam, kemudian sepertiga malam, wa minal laili fatahajjud, ketika kita menjalankan salat tahajud, ini waktunya kita curhat pada Allah. Waktunya kita nangis sama Allah. Bukan nangis karena kekurangan harta, bukan nangis karena apapun atau masalah, bukan nangis karena kita banyak dosa, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa kita dijadikan suatu hal yang nanti Allah akan cabut dan diganti dengan suatu apa. Kenapa? Karena kalau kebanyakan dosa, tidak akan kuat kita nanti akan diselamanya di neraka. Kita bukan ahli surga, kita bukan ahli jannah, tapi kita tidak kuat di neraka. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Puasa bulan Ramadan ini dengan tadi yang kita barusan bicarakan, yaitu tentang dosa-dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Puasa Ramadan ini bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat. Dengan syarat puasa kita harus ikhlas. Ini ada syaratnya. Dengan syarat puasa kita harus ikhlas. Kenapa seperti ini? Karena ketika kita puasa, banyak sekali godaan yang menentang pada diri kita, banyak sekali cobaan yang terjadi pada diri kita. Kenapa? Menahan emosi ini yang paling satu. Ini nomor satu, yaitu menahan emosi. Karena dengan tidak bisanya kita sabar, selalu emosi, di jalan emosi, di mana emosi, ketendang dikit emosi, kalau jangan gitu, gua puasa ini, jangan tendang-tendang, udah emosi. Ini yang bisa menyebabkan suatu unzur, di mana di sini bisa menyebabkan batalnya puasa kita. Artinya apa? Kalau puasa sudah batal, artinya puasa kita tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, puasa kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita lakukan. Padahal puasa ini, puasa bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Yang wajib dijalankan, wajib dilakukan oleh mereka muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wajib. Tidak ada, tanpa peduli apapun siapa mereka, wajib di mata Allah. Ini kalau kita benar-benar hamba Allah yang mengaku sebagai hamba Allah yang muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kesaksian kita. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kalau kita sudah bersaksi, maka jalankan apa yang Allah perintahkan, jalankan apa yang baginda Rasulullah SAW teladankan, contohkan buat umat. Karena apa? Karena perintah Allah ini pasti segala sesuatu yang membawa kita ke thoriqul jannah. Karena apa? Karena apa yang diteladankan, dicontohkan baginda Rasulullah buat umatnya, ini adalah suatu hal yang menuju thoriqul jannah. Apa yang Allah larang adalah thoriqun nar, thoriqul jahim, thoriqul jahannam. Apa yang Allah larang, ini adalah jurusan jalan menuju neraka. Jangan sampai hamba-hambaku masuk neraka semua hanya menemani iblis, makhlukku yang enggak taat padaku. Ini Allah. Allah mengharapkan hambanya agar semua hambanya itu bisa masuk surga. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis berusaha menggerogoti, menggandeng semua umat yang ada sekarang ini buat diajak untuk apa? Diajak untuk happy di neraka nantinya. Happy di neraka nantinya. Yang dimaksud happy endingnya adalah terbakar dengan siksaan dan azab api neraka. Ya Allah, azab dunia sudah cukup pedih. Jangan sampai ditambah lagi dengan azab siksa alam barzakh, tambah lagi dengan siksa yaumul hisab, yaumul mizan dan segalanya. Kemudian berlanjut lagi dengan siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Jangan sampai kita berharap kepada Allah. Marilah kita wa minal laili fatahajjud, sepertiga malam ini selalu memohon kepada Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan.
Doa paling mustajab doa di bulan Ramadan. Doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak iktikaf di dalam masjid, terutama di malam 21 sampai malam nanti Lailatul Qadar. Berbanyak kita zikir iktikaf di dalam masjid. Kenapa? Curhat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilewatkan. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma Ramadana imana. Jadi man shoma Ramadana imana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imana karena iman. Nih ya, perlu dipahami. Man shoma Ramadana imana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imana karena iman. Jadi bukan karena apa-apa, karena iman, benar-benar iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan iman itu yang bagaimana? Al imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Iman ini. Jadi karena iman waqti sabah kufrillah. Jadi sini sebutkan dan mengharap pahala dari Allah. Waqti sabah kufrillahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan diampuni dosa-dosanya kita yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita melaksanakan puasa secara ikhlas karena iman kita, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa yang lalu. Dan kita diberikan suatu hal hidayah agar kita tidak berbuat dosa-dosa lagi di akan depan. Diberikan suatu kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita diberikan cukup. Mau kemana bisa, mau umroh bisa, mau apa bisa. Ini orang yang cukup melebihi orang yang kaya. Orang kaya belum tentu cukup. Dia tetap kurang dan kurang dan kurang. Ini kalau orang kaya udah punya ini, pengen punya ini. Udah punya ini, pengen punya ini. Udah punya satu bungkus, pengen minta 2 bungkus. Ini orang kaya, gak pernah punya rasa cukup. Artinya apa? Ini dekat sekali dengan apa yang dinamakan wala in kafartum in adzabillah syadid. Kalau kamu sampai kufur, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka sungguhnya inna adzabillah syadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa? Karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Tapi beda mereka yang cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Kalau kita diberikan kecukupan, kita bisa umroh, alhamdulillah, bisa menunaikan ibadah umroh, bisa beli mobil, alhamdulillah, bisa punya mobil, bisa beli Alphard, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, bisa punya Alphard. Ini merupakan suatu nikmat, bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? La azidannakum, maka Allah akan tambah lagi. Kalau kita punya kekayaan seperti Allah akan tambah lagi kekayaan itu. Kenapa? Karena kita bisa pegang amanah daripada kekayaan yang diberikan, diamanahkan Allah pada kita. Untuk apa? Untuk kita sedekah-sedekahkan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak sedekah-sedekah. Sedekah yang paling bagus, as-sedekah itu afdalu. Sedekah di Ramadan. Ini jawaban baginda Rasulullah. Sedekah yang paling afdal itu bagaimana Rasulullah? Sedekah di Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Mari kita berbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dipenggal-penggal sedekah kita, apalagi sedekah kita diembel-embel dengan sedekah yang enggak ikhlas, yang enggak ridho. Apapun bentuknya, ketika kita tidak ikhlas, tidak ridho, diembel-embeli dengan rasa pamer, penyakit hati, jangan harap sedekah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan, jangan harap sedekah kita di bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ditolak mentah-mentah oleh Allah. Kenapa? Karena kita tujuannya lain. Bukan tujuannya karena iman, tetapi tujuannya segala sesuatu untuk yang lain. Jadi bukan karena Ramadan imana, bukan karena faktor iman, tetapi karena faktor yang lain akan ditolak, dibuang oleh Allah. Dan ini golongan sebagai laknatullah. Siapa? Ya orang yang berlaknat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, di hari ke-14 ini, hari Senin ini, merupakan suatu hari di mana mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua puasa bulan Ramadan ini secara hikmat, secara suatu hal yang benar-benar ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.